Hai, kembali lagi di Bukan Editor. Sekecil-kecilnya gaji guru adalah di masa penjajahan Belanda. Kali ini kita akan membahas gaji kecil guru saat penjajahan Belanda. Miris. Lanjutkan, simak video ini teman-teman. Terima kasih. Pada periode awal abad ke-20, Hindia Belanda memiliki sekitar 15-17 juta anak usia sekolah. Namun, hanya 1,2 juta yang dapat menganyam pendidikan, yang artinya hanya 10%. Dan itulah mereka harus bersaing ketat dengan orang Belanda dan Indo-Belanda. Dalam kondisi itu, menjadi guru adalah salah satu profesi yang paling dibutuhkan. Profesi guru kemudian menjadi prestise. Profesi guru juga jadi gerbang menuju kemakmuran. Profesi guru diperebutkan. Guru-guru selalu bersaing jadi contoh terbaik untuk muridnya. Mereka tak cuma mengajar, tapi mendidik. Guru dikenal sangat disiplin. Selalu datang ke sekolah lebih awal dan pulang paling akhir. Pendidikan yang ketat dan matang dari guru-guru zaman Belanda ini jadi kunci kemunculan insan-insan cerdas. Sisi buruknya, tak semua guru hidup dalam lingkaran sejahtera. Guru yang berasal dari kaum bumi putra terutama, mereka malang apalagi soal gaji. Kemudian mulai dirasakan oleh guru-guru pribumi adanya kepincangan dalam soal gaji antara Islander bumi putra dengan guru orang Eropa. Gaji pribumi lebih rendah walau ijazah sama. Karena itu tahun 1910, guru-guru pribumi mendirikan organisasi guru bernama PGHB, Perserikatan Guru Hindia Belanda. Organisasi ini didukung oleh seorang Belanda, Van Deventer, anggota parlementer. Jumlah gaji guru Eropa dan guru bumi putra benar-benar jomplang. Seorang guru berkebangsaan Eropa dapat menerima gaji di atas 100 gulden per bulan. Sementara gaji yang diterima guru bumi putra cenderung tak menentu. Pada tahun 1878, guru bumi putra lulusan Quick School menerima gaji di atas 75 gulden. Sedang mereka guru-guru buntuh sekolah kelas 2 mendapat gaji sekitar 20-30 gulden. Jumlah itu jika disesuaikan dengan biaya kebutuhan hidup bisa dikatakan jauh dari cukup. Kecilnya gaji guru pada penjajahan Belanda sempat pula dituturkan Presiden Soekarno. Bung Besar menceritakan gaji ayahnya, Soekami Sosrodihardjo, sebagai guru yang hanya cukup untuk keperluan sehari-hari. Bung Karno sekeluarga pun hidup di tengah kemiskinan. Bung Karno tak punya sepatu, bahkan Bung Karno tak kenal sendok garpu. Bung Karno mengaitkan masa kecilnya yang tak jauh beda dengan pesulap David Copperfield yang juga hidup di bawah garis kemiskinan sewaktu kecil. Gaji kecil menjadi pengajar juga sempat dirasakan novelis Agdiat. Pria tamatan AMS itu langsung memilih menjadi guru taman siswa di Kemayoran, Batavia, Jakarta. Alih-alih menjadi guru bergaji besar, pekerjaan itu masuk dalam kategori berbahaya. Sebagai guru di taman siswa sekolah bumi putra, gerak-geriknya selalu dipantau intelijen Belanda. Sementara sebagai penulis, sedikit saja salah tulis Agdiat bisa dijebloskan ke tahanan. Imbasnya, Agdiat memilih hijrah ke Bandung dan membuka warung. Usahanya lumayan maju. Sambil berniaga, dia tetap menjadi penulis lepas. Lantaran tulis-tulisannya, Balai Pustaka kemudian mengendus kemampuan Agdiat. Singkat cerita, Agdiat jadi bagian dari Balai Pustaka. Agdiat mendapat gaji cukup besar dibanding ketika menjadi guru di sekolah bumi putra. Agdiat dilamar oleh Balai Pustaka di tahun-tahun menjelang pendudukan Jepang. Berapa tawaran gajinya?
40 gulden sebulan. Kerja 3 bulan baru diangkat menjadi wakil redaktur kepala dengan gaji 70 gulden. Besar, tak seberapa dibanding hasil dagangannya yang bisa dapat untung 150 gulden per bulan. Tapi lumayan dibanding gaji guru taman siswa yang hanya 20 gulden. Kondisi guru Bumi Putra dalam masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945 tak lebih baik. Selain itu, sekolah-sekolah diserahkan saja pada masing-masing daerah dan tetap berjalan sebagaimana masa pemerintah Belanda. Hanya perbedaannya pada waktu itu rakyat sudah menyingkir. Maka sebagian besar sekolah tidak lagi diadakan di kota-kota ataupun di kampung-kampung dan tidak lagi disiplin seperti masa Belanda, melainkan diadakan di mana ada juga guru-guru yang turut menyingkir. Dan sebagai gaji guru-guru, maka anak-anak tidak membayar berupa uang, melainkan berupa hasil-hasil bumi seperti ubi, pisang, dan lain-lain. Oke, sekian dulu informasi sejarah singkat tentang gaji guru-guru di masa penjajahan Belanda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.